Salam, senang kembali dapat berjumpa dengan jemaat sekalian dimanapun berada. Bersama kami dari Majelis Jemaat GKI Getsemani Palangkaraya pada saat ini. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah minggu online. Semua karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 tidak membatasi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun membuat kita semakin dekat dengan Tuhan melalui setiap persekutuan kita, bahkan persekutuan secara online seperti sekarang ini. Tentunya, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Baiklah, saudara-saudara, jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 3. Jemaat diundang berdiri. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh, curahkan kurnia. Allah hari Roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh, curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali. Talangku ide inaraku raja kahar, tulus saman dia astara mampahai. Tuhan talangku tempun kahar. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa.
Ya Tuhan, Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nats GKE, tertulis dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15, dengan perikop Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri.
Kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama memaknai kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat dan pengetahuan, di dalam nama dan kuasa-Mu kami memohon, bukalah pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam pemberitaan firman ini. Kami berdoa memohon di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Salam. Kita diperhadapkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Melewati Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 ini, kita akan memahami beberapa hal. Paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama, kita akan memaknai tentang mujizat. Yang kedua, kita berbicara tentang pengharapan dan janji. Dan yang ketiga, kita memaknai bahwa gereja bagaikan bahtera yang mengarungi dunia panah ini. Baik Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, yang pertama, sebelum perikop ini, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat terjadi hanya dengan 5 roti 2 ikan. Yesus bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Apa yang menjadi pesan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya di perikop sebelumnya? Pesannya adalah ketika hal yang kecil, yang sedikit, yang tidak dianggap berarti, ketika ada di dalam tangan Yesus, maka dapat memenuhi kebutuhan
banyak orang. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika ada hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap kurang, tidak berharga di dalam diri kita, atau yang kita miliki, jangan khawatir. Ketika itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus, maka itu akan memberikan daya guna yang luar biasa bagi kepentingan banyak orang. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mujizat terjadi kalau ada dua hal. Ya, mujizat terjadi kalau ada dua hal. Yang pertama ada kuasa Allah, dan yang kedua ada kepercayaan. Percaya akan kuasa Allah. Nah, dua hal itu, antara kuasa Allah dan kepercayaan kepada kuasa Allah, merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu di antaranya saja terabaikan, maka mujizat tidak akan terjadi. Di mana ayatnya? Bisa dilihat di dalam Markus pasal 6 ayat yang kelima. Ini nas khotbah di minggu tanggal 4 Juli. Ya, Markus pasal 6 ayat yang kelima dikatakan demikian. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tidak dapat melakukan satu pun mujizat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Satu pun dikatakan. Apakah Yesus tidak punya kuasa? Tidak. Mengapa tidak terjadi mujizat? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya mengenal Yesus secara administratif, secara status sosial, bahwa Yesus ini adalah anak Maria dan Yusuf, tukang kayu. Saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara perempuannya ada bersama-sama dengan kita. Dari mana dia dapat kuasa seperti itu? Artinya ada ketidakpercayaan, sehingga tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi mujizat. Apa pesannya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Pesannya adalah mujizat terjadi kalau ada kuasa Allah dan percaya kepada kuasa Allah. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita percaya akan kuasa Allah dan ada kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kita bicara soal pengharapan dan janji. Di dalam teks yang saya bacakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, tersirat janji, ya, tersirat janji kepada para murid, di mana para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi terlebih dahulu, menyeberang danau menuju suatu daerah yang bernama Kapernaum. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam perintah untuk pergi, ya, ada janji, tersirat janji di dalamnya. Artinya kalau Tuhan memerintahkan pergi, maka Tuhan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam perjalanan para murid. Nah, dikisahkan di dalam teks ini, para murid berangkat terlebih dahulu. Mereka naik ke perahu, dan di dalam perjalanan di ayat yang ke-18 mereka mengalami ketakutan karena berhadapan dengan badai yang menggelora. Dan mereka ketakutan. Nah, di saat-saat ketakutan seperti itu Tuhan Yesus datang. Mujizat terjadi lagi, dia berjalan di atas air. Bagi Yesus yang punya kuasa Allah dan Allah itu sendiri, air dan jarak yang terentang tidak menjadi hambatan baginya untuk menolong
murid-murid yang ia suruh pergi lebih dahulu. Nah, di sini ada pesan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita. Kalau Tuhan mengutus kita berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jarak rentang yang memisahkan situasi apapun yang kita hadapi tidak menjadi hambatan bagi Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pesannya untuk kita adalah hidup di dalam perintah Tuhan, ada pertolongan dan keselamatan. Terbukti para murid mengikuti perintah Yesus. Pergilah, mereka pergi. Ada pertolongan dan keselamatan yang mereka alami dan rasakan. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu, melewati nas ini, gereja bagaikan bahtera mengarungi dunia panah. 12 murid direkrut oleh Tuhan Yesus. Bisa kita pahami bahwa 12 murid yang direkrut oleh Tuhan Yesus ini merupakan nenek moyang gereja Kristen. Saya katakan nenek moyang gereja Kristen. Gereja Kristen. Kenapa saya tegaskan gereja Kristen? Karena memang ada beberapa tahun yang lalu ada yang namanya gereja setan. Jadi ini nenek moyang gereja Kristen. 12 murid itu nenek moyang gereja Kristen. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 12 murid yang ada di dalam perahu mengalami kesusahan. Mengalami kesusahan itu merupakan gambaran kehidupan gereja yang bagaikan bahtera ini mengarungi dunia yang panah. Gereja selalu berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, sulit untuk maju. Tetapi kalau kita mengingat perjalanan 12 rasul atau 12 murid menuju Kapernaum, dalam kesulitan, dalam kesusahan Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka. Itu artinya bahwa gereja bagaikan bahtera mengarungi dunia yang panah. Ketika mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, yakin bahwa Tuhan sebagai kepala gereja datang tepat pada waktunya menolong sehingga bisa melewati berbagai macam badai kehidupan yang dihadapi oleh gereja. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, menarik kalau kita melihat di dalam versi Injil Matius, dikatakan di sana tenanglah. Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan aku ini, jangan takut. Kalau versi Injil Matius, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, apa artinya tenanglah? Kalau Tuhan Yesus katakan tenanglah, artinya tidak boleh panik menghadapi berbagai macam badai kehidupan di dunia ini. Badai kehidupan yang nyata yang kita hadapi saat ini, COVID-19, yang melahirkan kegelisahan, ketakutan bagi banyak orang. Tuhan Yesus katakan tenanglah, jangan panik menghadapi badai kehidupan yang kita hadapi saat ini. Aku ini. Kalau dia katakan aku ini, apa artinya Bapak Ibu? Kalau ia katakan aku ini, artinya adalah aku ini yang memilih kamu, aku ini yang menempatkan kamu di dunia yang panah ini, maka akulah yang bertanggung jawab atas kehidupanmu di dunia ini. Kita adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, konsekuensinya sebagaimana diungkapkan dalam Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Nah, itu konsekuensinya ketika Tuhan memilih kita menjadi milik kepunyaannya, menempatkan kita di dunia ini, dia bertanggung jawab, tetapi konsekuensinya mendengarkan suaranya. Nah, kalau kita coba hubungkan mendengarkan suaranya dengan Keluaran 19 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan dalam Keluaran 19 ayat yang kelima?
Dikatakan jika engkau mendengarkan suaraku dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku. Nah Bapak Ibu, kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, pastinya dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Nah kalau Abang Yosef yang ganteng itu punya harta kesayangan, pasti hartanya dijaga ya. Jangan sampai rusak, betul ya? Ya, Pak Mario juga kalau punya harta kesayangan pasti dijaga Pak ya. Tidak boleh rusak apalagi hilang. Nah, apalagi Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh, maka kita dijadikan harta kesayangannya. Dijaga, dilindungi, dipelihara dalam segala sesuatu. Karena itu benar kata Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Hadapi badai kehidupan apapun. Nah coba kita lihat lagi Yesaya 49 ayat yang ke-16. Ini lebih lagi menguatkan. Yesaya 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Itu perkataan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Aku telah, artinya aku sudah melakukannya. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Kalau sudah dilukis di telapak tangan Tuhan, tanganku, kata Tuhan, apa artinya? Artinya hidup dan mati kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau hidup dan mati kita ada di dalam genggaman Tuhan, benar kata Yesus. Tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami diperkenankan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami untuk mendengar terbatas adanya. Namun kami berkeyakinan ketika Tuhan membuka pikiran kami, memenuhi hidup kami dengan roh hikmat, maka kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan selanjutnya kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ajarlah kami untuk hidup di dalam perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu, sehingga mujizat-mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berpegang kepada perintah-Mu. Engkau mengingatkan agar kami tenang dalam segala situasi, tidak boleh mengalami ketakutan yang berlebihan. Karena Tuhan setia datang tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami setia mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka kami dijadikan harta kesayangan-Mu. Bahkan Tuhan melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Kehidupan kami ada di dalam ruang mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengajaran-Mu untuk setiap kami pada hari ini. Dan kami menyerahkan perjalanan kehidupan setiap kami hanya ke dalam tuntunan penyertaan pemeliharaan Bapa di surga. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Getsemani dalam segala usaha pekerjaan mereka yang sudah, yang sedang, bahkan yang terus mereka kerjakan. Berkenan Tuhan memberkati sehingga seluruh warga jemaat GKI Getsemani tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan mengalami kasih Tuhan yang sempurna adanya. Segala rencana harapan mereka ke depan kami serahkan, pertaruhkan dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga mereka meraih, mendapatkan tidak hanya seperti yang mereka mau, tetapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Dalam gumul dan juang mereka, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kepandaian yang datang daripada-Mu, sehingga mereka menjadi pemenang dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dikala mereka berbahagia, bersukacita, Tuhan pula yang melengkapi bahagia sukacita mereka. Sehingga bahagia sukacita itu memberikan inspirasi, motivasi bagi seluruh warga jemaat untuk melakukan hal berkenan bagi Tuhan, sehingga mereka diberkati dan memberkati banyak orang. Kami berdoa untuk pekerja-pekerja gereja-Mu,
jemaatmu yang saat ini sedang berhadapan dengan badai kehidupan, yaitu pandemi COVID-19. Ajarlah kami warga jemaat untuk tidak fokus konsentrasi kepada COVID-19, tetapi berkonsentrasi fokus kepada bagaimana makan yang cukup, suplemen vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, gerak badan yang cukup. Dengan demikian memberikan kedamaian, ketenangan bagi jiwa, bagi batin, sehingga imun tubuh stabil dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, segala keberadaan seluruh warga jemaatmu dalam situasi saat ini, kami hanya menyerahkan, mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sungguh meyakini bahwa kami sesungguhnya lukisan di telapak tanganmu, hidup dan mati kami ada dalam genggaman tanganmu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan, pertaruhkan pemerintah kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkenan tambahkan roh hikmat, akal budi, kemampuan kepada pemerintah yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian kebenaran, keadilan ditegakkan, sejahtera dan kemakmuran Tuhan dialami dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, sekalipun dalam situasi yang serba terbatas, serba sulit, berkat Tuhan tidak terhalang untuk setiap kami. Maka pada kesempatan ini sebagai tanda syukur terima kasih kami pun memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, sukarela, adil. Biarlah kami memberi dengan apa yang ada pada kami, dan biarlah persembahan ini dikelola secara bertanggung jawab, dipergunakan tepat guna untuk melayani Tuhan, melewati pelayanan bagi jemaatmu di jemaat ini. Bersama-sama dengan persembahan ini, ajarlah kami untuk membaktikan diri kami, hidup kami hanya bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan tertulis melalui 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya mempersembahkan persembahan syukur, kita mengiringinya dengan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 387, bait pertama dan bait yang kedua. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah
Ibu Bapa, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, syukur terima kasih kita kepada Tuhan Yesus selaku kepala gereja yang setia menjaga, memelihara, memberkati kita sehingga hari ini kita dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu dengan baik. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Salam. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
selamanya.